Hai guys, kembali lagi bersama gue di Sakahyang Review. By the way, apa kabar kalian para penonton yang sudah ngebet pengen nonton Psikopat? Kalem, karena pada kesempatan kali ini Sakahyang akan mereview sekaligus membahas sebuah film kopet berbalut politik berjudul Founder Day 2023, di mana film ini mengisahkan sebuah kota yang harus mendapat teror dari sosok kopet bertopeng hakim ketua. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada stres pengen jadi caleg, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan support aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang kewes bernama Melissa yang sedang dibacoti ayahnya, di mana si ayah bernama Harlon ini sudah muak dengan kelakuan lesbong anaknya. Apalagi ia yang sedang nyaleg merasa takut jika namanya tercoreng akibat Melissa yang lagi bete. Mendengar hal itu, Melissa si paling open-minded langsung kecewa dan pergi meninggalkan ayahnya. Singkat waktu, bukannya menurut, Melissa malah semakin edan dengan menemui si ayang berambut Juliet bernama Ellison. Dirasa ini waktu yang tepat untuk bermesraan. Ellison pun mengajak Melissa ke suatu tempat. Me and my dad were talking about rally. Sesaat kemudian, rupanya mereka pergi ke sebuah jembatan PNPM yang bernama Sasak Harapan. Sambil menunjukkan gembok kandang Bagong Cebanan, mereka pun berharap jika hubungan terlarangnya ini bisa berjalan selamanya. Bahkan sampai malaikat Ijroil merasa muak terhadap mereka. Setelah menggembok celana cimol ayangnya, di tengah situasi yang sangat menjijikkan, hasrat beradu jigong mulai bergejolak. So I told you. And stay. Sontak Melissa pun kesal saat pertukaran jigong mereka malah diganggu oleh seorang pengendara. Yeah, we're up each other's pussies right now. I can't. It's probably just Tyler jerking. Melissa, please come back here. Sontak Juliet pun syok parah saat melihat ayangnya dilempar sosok psikopat dari jembatan seperti sampah masyarakat. Namun sialnya, Ellison berhasil kabur dari sosok kopet pemberantas lagi bete ini. The day with us. Hey, did anyone drive down Main Street away from going to the polls? And I wanted to open up the. Gladwell's been steering the ship steady for 4 years. We don't half of my tax dollars towards her pay. All right. I gotta throw it over to Weather. Singkat waktu, seorang komisaris bernama Peterson terlihat melakukan interogasi terhadap Ellison atas kematian yang menimpa Melissa. Di tengah pemeriksaan, Ellison yang syok berusaha ditenangkan ayahnya yang gagal mendidiknya bernama Thomas. Sementara di sisi lain, seorang wali kota bernama Blair sedang melakukan rapat bersama anggotanya, di mana Blair yang masa jabatannya akan habis berencana untuk kembali menjabat di periode ketiga dengan akan menggelar kampanye akbar. Hingga di tengah perdebatan, Harlon pun datang dan meminta Blair untuk membatalkannya. Melihat hal itu, Blair meminta ajudannya yang bernama Oliver untuk membubarkan anggotanya. Saat semua orang pergi, Harlon berkata jika dirinya tidak akan membiarkan Blair menjabat untuk yang ketiga kalinya. Rupanya Harlon dan Blair akan bersaing untuk memperebutkan kursi wali kota. Beberapa saat kemudian, Blair mulai membahas rencana kampanye yang akan diselenggarakan. Dan kali ini ia ingin lebih meriah. Bila perlu, sewa 100 biduan dangdut koplok sekalian. Terlebih saat ini warga mulai banyak yang mendukung Harlon untuk menjadi wali kota. Dan saat sedang udud, Blair pun panik saat melihat anaknya yang bernama Neng Lily meminta izin untuk pergi ke tukang seblak. Blair pun memperingatkan Lily untuk hati-hati dan jangan lupa membawa semprotan cabai domba, karena saat ini psikopat masih belum tertangkap. Di keesokan harinya, Ellison yang sudah merasa baikan terlihat kembali masuk kuliah. Eta si goodbye. Rupanya itu hanyalah sebuah prank yang dilakukan oleh sepasang bucin bangor bernama Britt dan Tyler. Di tengah kericuhan, Pak dosen bernama Jackson langsung membacoti mereka dan disuruh meminta maaf pada Ellison. Namun jelas saja mereka merasa itu semua tidak penting.
Setelah si bucin bangor pergi, Ellison yang merupakan mahasiswa berbakat langsung mengumpulkan tugas makalahnya yang tertunda pada Jackson. Melihat hal itu, Jackson yang terkesan berkata jika suatu hari nanti kamu akan menjadi orang yang penting di kampus ini, asalkan jangan lagi bete mulu. Sementara di TKP, Peterson dan wakilnya yang bernama Miller merasa aneh karena hingga saat ini tim SAR masih belum bisa menemukan jasad Melissa. Apakah kalian melihat sesuatu yang mengambang di kali? Di malam harinya, Ellison dan Thomas terlihat sedang menonton berita dari calon wali kota Harlon, di mana ia berharap agar Melissa putri kesayangannya bisa cepat ditemukan. Lalu tiba-tiba Thomas kedatangan seorang tamu bernama Adam yang merupakan kakaknya Melissa, di mana ia meminta izin untuk bertemu dengan Ellison. Sesaat kemudian, Adam bercerita jika selama 1 minggu ia sudah minggat dari rumah akibat kecewa dengan ayahnya yang malah fokus kampanye, padahal jasad Melissa tak tahu di mana. Setelah membicarakan hal itu, mereka pun kaget saat mendapat undangan pesta mabok dari Lily di bioskop. Meskipun malas untuk hadir, namun daripada ngegalau di rumah lebih baik mabar bersama. Di tengah meriahnya pesta, Adam dihampiri Lily, si anak wali kota yang merupakan mantan pacarnya. Kemudian, Lily mengucapkan bela sungkawa pada Adam atas kematian Melissa. Terlebih Melissa adalah adik yang baik meskipun doyan ngadu celengan. Namun saat mereka berpelukan, di saat itu pula pacar Lily yang bernama Rob langsung cembokur dan panas dada. Singkat waktu setelah pesta berakhir, Rob yang panas dada merasa jika dirinya hanya dijadikan pelampiasan. Rob pun meminta Lily untuk jujur jika sebenarnya Lily masih menyukai cacing berotot milik Adam. Excuse me? Well, go ahead. What the fuck? To be kidding. Clean up your mess. Singkat waktu, Lily yang berada di gudang tiba-tiba mendengar suara aneh dari arah bioskop. I can't fucking see! Don't be a bitch. Give it 30 minutes. Eta si boy. Lagi-lagi sepasang bucin bangor kembali membuat konten psikopat. Bosan dengan kelakuan mereka, Lily langsung mengusir pasangan bucin ini dari bioskopnya. Saat mereka pergi, Lily yang HP-nya lobet bergegas pergi untuk ngecas. Tapi tiba-tiba Show starts in 1 minute. So visit our refreshment center now. Let's all go to the large cells and sungguh mubazir. Lily si anak wali kota pun modar di tangan sosok Hakim Kopet. Setelah mondok moek di rumah Ellison, si ayah pun datang dan membacotinya. Terlebih saat ini kota sedang tidak baik-baik saja akibat teror dari psikopat Hakim. Ia pun menyalahkan Thomas yang tidak memberitahunya saat Adam nginep di rumahnya. Singkat waktu, scene beralih pada Jackson yang selesai mengajar. Terlihat ia pun menghukum 2 bucin bangor akibat kelakuannya yang suka ngeprank pada setiap orang. Dirasa salah lihat, Jackson pun mengabaikan hal tersebut. Kembali pada bucin bangor, mereka yang bosan dihukum malah memutuskan untuk gabrut di meja dosen. Let me fucking give me a second. Di tengah hasrat gabrut yang bergejolak, Brit pun kesal dengan Tyler yang malah kesulitan membuka kolor. Good, huh? My God. Sontak cacing Tyler pun peluh saat dirujak palu Hakim secara membabi buta. Sementara itu dengan hanya mengenakan kutang pay letter, Brit yang ketakutan langsung bersembunyi di area lapang basket.
Akhirnya, debut pasangan tukang ngeprank ini berakhir setelah mereka dihakimi palu keadilan. Sementara itu, terlihat wali kota Blair sedang sibuk melakukan kampanye pada para warga, di mana ia menjanjikan bansos seumur hidup jika mereka memilihnya kembali. Lalu saat itu pula, Rob yang akan membuang sampah tiba-tiba mencium bau bangke yang berbeda dari biasanya. Di tengah rasa syok, Rob pun memberitahu Peterson dan Miller jika ia baru saja menemukan jasad di tong sampah. Mendengar hal itu, Peterson pun meminta Rob untuk mengantarnya ke TKP. Sementara Miller diminta untuk memberitahu Oliver pada wali kota. Sontak Blair yang sedang berpidato pun heran saat Oliver menghentikan kampanyenya. Lily, oh my God. Betapa syoknya Blair saat menyadari jika jasad yang ditemukan ialah putri kesayangannya. Di tengah rasa syok, Rob berusaha dimintai keterangan dan diajak ke polsek. Namun Rob yang overthinking setelah bertengkar dengan Lily malah menolak dan memilih untuk kabur. Sementara di kampus, Allison pun heran saat mendengar suara seseorang di kelas padahal mahasiswa sudah pada pulang. Betapa syoknya Allison saat mengetahui jika sosok kopet hakim itu adalah Adam. Adam pun berkata jika Allison tidak seharusnya mengetahui hal ini. Naas sekali, Adam Kopet pun harus tewas setelah Thomas terpaksa menyucuknya dengan kayu bekas kusen. Di saat itu pula, dosen Jackson yang syok langsung menelepon polisi. Hingga di malam harinya, sontak Thomas pun berusaha menjelaskan jika ia terpaksa melakukan hal ini karena sebelumnya Adam berusaha menyerang anaknya. Akan tetapi Harlon tetap tidak terima karena kini ia sudah kehilangan kedua anaknya. Di polsek, saat Thomas dimintai keterangan, tim kepolisian merasa heran dengan pelaku yang telah menghabisi Lily karena jika benar Adam adalah psikopat, lalu siapa yang telah menghabisi Lily? Padahal malam itu Adam sedang menginap di rumah Thomas. Lantas mereka pun menduga jika sosok kopet ini tak hanya sendirian. Dan bisa kita lihat perbedaan kontras dengan negeri Wakanda. Rupanya Thomas tidak ditahan karena memang Thomas bertujuan untuk melindungi anaknya, meskipun si korban adalah anak calon wali kota. Saat akan pulang, Thomas pun meminta Allison untuk menunggu di mobil sementara ia ingin ke WC sebentar. Sontak Allison pun kaget saat Rob yang buron tiba-tiba menemuinya. Allison pun heran dengan Rob yang malah jadi buron padahal Rob merasa tidak bersalah. Lantas Rob berkata jika ia takut dijadikan kambing hitam, terlebih Lily adalah anak wali kota. Lantas Rob menanyakan apa yang sebenarnya terjadi saat Melissa diserang oleh Adam. Mendengar hal itu, Allison yang ingin curhat berniat mengajak Rob ke TKP. Sementara itu, Thomas ditemui Miller dan berkata jika Thomas akan baik-baik saja, terlebih pembelaan diri merupakan hal yang wajar terjadi. Lalu tiba-tiba, hell of a speed. You can't be in here. Dear Mayor. kembali pada wali kota Blair. Di tengah rasa frustasi atas kehilangan anaknya, Blair pun heran dengan Harlon yang tiba-tiba saja berada di ruangannya. Seakan masalah tak pernah berhenti, Harlon pun berkata jika Blair tidak akan pernah kembali menjabat karena ia sudah memiliki bukti kasus korupsi yang Blair dan jajarannya lakukan. Blair pun heran dengan Harlon yang masih terus mempersoalkan jabatan, padahal anak kita semua sudah menjadi korban psikopat. Hingga di tengah percekcokan, tiba-tiba my God. Ketika Harlon dicucuk palu keadilan, Blair pun harus tewas merasakan mules dicucuk papan kampanye.
Akhirnya perebutan kursi wali kota pun musnah setelah dua calon ini modar di tangan psikopat hakim. Tak cuma itu, si gembrot Peterson pun dengan mudah menjadi korban. Kemudian scene beralih ke jembatan. Allison pun menceritakan kronologi kematian bebeknya di tempat ini. Tapi tiba-tiba saja mereka dihampiri oleh Miller yang meminta Allison untuk menjauhi Rob. Terlebih Rob dicurigai tersangka dalam kasus ini. Lalu tiba-tiba tanpa sengaja Rob membuat Miller merasakan mules. Di tengah rasa syok, Rob meminta Allison untuk melepaskannya. Namun Allison yang tak mau terlibat merasa bodoh amat dan bergegas pergi untuk menemui ayahnya. Di rumah, Allison pun syok saat merasakan hawa keberadaan psikopat. Dirasa ayahnya dalam bahaya, Allison pun langsung mengeceknya. Di tengah keheranan, Allison pun merasa ada sesuatu di bawah ranjangnya. Rupanya Thomas hanyalah dijadikan pengalih perhatian. Yeah, no, sorry. Sungguh tanpa diduga, ternyata psikopat kedua adalah bebeknya sendiri, yaitu Melissa. Di tengah rasa syok, Allison pun menanyakan apa maksud dari semua ini. Terlebih ia melihat Melissa sudah meninggoy, dicucuk dan dilempar ke dasar jembatan. Lantas Melissa pun menceritakan kronologi yang sebenarnya. Please, stop, let go! Rupanya semua itu hanyalah settingan Melissa dan Adam untuk melancarkan aksinya sebagai psikopat, di mana mereka muak dengan perebutan kursi wali kota yang orang tuanya lakukan, sampai-sampai membuat keharmonisan keluarganya tersisihkan. Ketika itu, Melissa pun sempat menghasut Adam untuk menjadi psikopat setelah memergoki Lily yang berselingkuh dengan Rob. Mendengar hal itu, Adam pun memutuskan untuk menyuruh Melissa menghabisi Lily di bioskop. Setelah mengatakan semuanya, Melissa langsung menelepon seseorang. Dan saat menunggu bosnya datang, tiba-tiba saja Allison berkata jika dirinya sangat merindukan Melissa dan ingin cintanya tetap abadi seperti jasad Firaun. Betapa syoknya Allison saat mengetahui jika dosen Jackson juga telah bersekongkol. Di saat itu pula, Jackson mengajak Melissa berbicara, di mana ia berkata jika kelakuan Melissa sudah di luar rencana. Namun Melissa yang kini berjiwa kopet tidak peduli dan menyuruh Jackson untuk menuntaskannya. Jackson, please. Shut up. I'm sorry. I'm gonna kill. Setelah Melissa modar, ia pun menanyakan apa yang sebenarnya direncanakan oleh Jackson. Ternyata si licik Jackson menjadi ular berkepala dua. Jackson yang ingin menjadi wali kota memanfaatkan dendam Adam dan Melissa untuk menghabisi dua kandidat wali kota. Dan kini, setelah identitas Melissa dan Adam terungkap, tidak ada yang bisa dijadikan tersangka karena mereka berdua adalah psikopatnya. Dan kini, ia meminta kesepakatan dengan Allison untuk memperbaiki kota ini dengan caranya sendiri. Melihat kedatangan polisi, Jackson meminta Allison untuk kooperatif. Some people without brains do an awful lot. Good morning, Mayor Jackson.
Hingga 1 tahun kemudian, Jackson yang kini menjadi wali kota disambut hangat oleh para warga. Sementara itu, Ellison yang merupakan mahasiswa pintar diberikan posisi sebagai ketua BEM di kampusnya dan dipercaya Jackson untuk membantu setiap kepentingan yang akan ia lakukan terhadap kota ini. Make it a good one. Mine, yours, or anyone's. Bagaimana? Bangke sekali bukan? Tanpa diduga, dalang dibalik semua ini adalah Jackson yang ingin merebut jabatan wali kota dengan memanfaatkan dendam Adam dan Melissa yang kecewa terhadap ayahnya. Hingga setelah 2 psikopat itu modar, Jackson pun aman dari segala kemungkinan rencananya yang bisa saja bocor. Licik sekali. Sementara itu, Ellison yang juga gila jabatan akhirnya mau bersekongkol dengan diberikan sebuah jabatan di kampusnya. IMDb untuk film ini dalam 4,4 dan menurut Sky yang cocok diberi nilai 5,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Founder Day 2023. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sky ya. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.